Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja. Kalau tadi seorang Nurmalani Tawibowo, Mbak Nita itu seorang yang terbiasa berbicara, tapi pada satu titik akhirnya beliau disadarkan untuk lebih banyak mendengar, memiliki ilmu listening skill yang dalam bahasa beliau adalah auditory internal. Kita lanjutkan obrolan kita dalam OPEK, obrolan pekerja. Mbak Nit, ini tadi kan sudah sempat kita singgung di awal ya, di akhir sesi ketiga itu tentang bagaimana listening skill gitu ya. Itu awal-awalnya gimana sih untuk biar dengerin orang, nggak dipotong dulu? Kan biasanya kalau terbiasa ngoceh itu kan inginnya ngoceh terus gitu kan. Itu gimana? Struggling. Ya, karena nggak tahu why-nya. Iya. Ketika paham why-nya, kenapa itu penting untuk bisa mendapatkan apa yang komunikasi itu terjadi, apa yang dia maksudkan kita tangkap, gitu ya, sehingga kita bisa memberikan apa yang terbaik, gitu. Karena itu value-nya kan, value saya. Maka saya mau melakukannya. Iya. Artinya buat kita yang untuk menahan, untuk mendengarkan, walaupun mungkin mendengarkan 10 menit, 5 menit itu kayaknya lama banget ya. Apalagi orangnya tuh nggak enak. Apalagi aku internal auditori ya. Jadi ketika mendengar tuh bisa jadi kepala saya tuh muter-muter terus gitu. Ibarat lagi loading gitu ya. Kan dia mendengarkan apa yang ada di dalam kan gitu. Iya. Untuk masuk mesti saya kinestetikan dulu. Jadi itu memang cuma ya memang perlu diusahakan. Untuk listening tuh memang nggak mudah bagi banyak orang gitu ya. Itu setelah sekian berapa kali latihan sampai akhirnya bisa jadi this is still a process, Pak. Oh, proses ya. Artinya tetap bagi kita itu yang penting latihan ya. Latihan, kita coba lagi. Enaknya kalau di sales itu kan banyak latihannya, klien. Jadi ketemu dengan klien A, kita dapat ilmu baru, ketemu klien B dapat ilmu baru lagi, dan itu bisa kita terapin juga buat tim. Iya. Terus apa yang tim dapatkan ketika Mbak Nita itu belajar ilmu coaching? Apakah ilmu coachingnya ditransfer ke mereka atau bagaimana? Yang pasti sih saya langsung praktekkan gitu ya, praktekkan ke diri, dan saya sama teman-teman tuh suka mungkin gini, gue punya ilmu baru loh gitu. Untuk melakukan ini adalah gini caranya gitu. Terus dipraktekin nggak gitu, ini kalau kena sabah nih gini gitu. Jadi akhirnya ya bismillah kita bisa menjadi tim yang solid ya, dan yang utama adalah mereka bisa menjadi individual yang punya value sendiri gitu, karena value-nya gitu ya, value-nya dan bertumbuh gitu. Itu yang menjadi harapan saya juga atas ilmu yang saya punya. Berarti keberkahan itu ketika kita bisa mengajarkan ilmu yang kita dapatkan dan si tim kita juga bertumbuh. Itu yang menjadi akhirnya pelajaran dari ilmu coaching itu sendiri ya. Lantas kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kan bicara bab kerjaan ya. Di kehidupan sehari-hari itu bagaimana sih untuk menerapkan ini buat suami, buat anak, dan buat tetangga dan segala macam? Aplikasinya pastinya itu. Di dalam kehidupan bersosialisasi gitu ya, dan keluarga itu udah yang paling utama. Saya anak-anak sama suami alhamdulillah sangat support gitu ya, dengan bundanya yang pagi sampai sore gitu. Kadang-kadang Sabtu Minggu suka belajar, tapi mereka suka nemenin gitu. Mereka suka nemenin. They're so very support me gitu ya. Dan untuk di teman-teman di kantor atau di pekerjaan juga sangat, buat saya ini sangat bermanfaat gitu, ilmunya bermanfaat, dan semoga juga ketika saya bisa mengaplikasikan dengan benar, ini juga akan memberikan manfaat buat teman-teman yang di tim saya, untuk mereka bisa bertumbuh. Gitu. Kalau buat ini kan, kalau kita bicara pandemi hari ini kan namanya anak itu, apalagi yang masih sekolah, kan sudah daring semua tuh. Ya.
Artinya kan daring itu butuh kesabaran. Betul. Baik kesabaran si anak karena nggak bisa bermain, Ya, ataupun orang tuanya yang mendampingi. ya. Kan kalau kita lihat yang stres itu justru lebih banyak orang tuanya ya. Itu kalau dengan ilmu coaching itu gimana Mbak Ni untuk Karena bisa? kebetulan itu ya waktu anak-anak saya udah Iya, pada iya, kuliah, iya. gitu ya. Jadi mereka juga butuh tempat Mhm. untuk Aktualisasi diri atau apa? untuk belajarnya, Untuk belajar, belajarnya. ya. Nah itu saya yang waktu itu biasa di kantor di rumah, Di kan rumah. keputusannya itu akhirnya saya ajak tuh keluarga untuk di mana ini buat bunda bekerja gitu, Iya, iya. karena benar-benar dari pagi sampai Pagi. sore walaupun mungkin lebih fleksibel tapi tetap aja Iya, kantoran kan mesti di depan Betul. meja, depan laptop. betul. Akhirnya pokoknya boleh di mana aja, yang penting jangan di meja makan dan jangan di kamar tidur. Oh, ada kesepakatan Ada dulu. kesepakatan di ruang Iya, tamu agak di pojok. Hmm. Artinya dengan kita membuat Iya. kesepakatan itu sebetulnya kita lagi membuat rule ya. Ya, Ada yang boleh, ada yang tidak, dan Ya. bagaimana kita bekerja. Ketika kita bekerja, ya nggak boleh diganggu. ya itu juga kesepakatan. Ya, Boleh minta tolong bunda masakin Indomie, masakin nasi goreng, bikinin roti sandwich, tapi pas di jam-jam break ya, Iya. atau di jam istirahat. Gitu. Oh, kita juga memberikan ini ya, memberikan item. Oke, Mbak Nit, ini kan kita bicara Indonesia. Ya. Kayaknya ada prinsip begini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Betul. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Artinya, kalaupun hari ini lebih baik, tapi hari depan harus lebih baik. Ya. Yang kita lihat pandemi ini kan, kalau belajar dari pandemi tahun 1918, itu kan 6 tahun baru selesai. Sekarang sudah ada teknologi, kita berharap jangan sampai 6 tahun lah. Paling tidak mungkin kalau bisa besok bisa selesai gitu kan. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Tetapi kan efek pandemi ini menyusahkan semua orang Oke, bagi yang belum bisa memaknai. betul. Tapi kalau orang yang sudah bisa memaknai, ini adalah ya journey aja, Ya. perjalanan aja. Tetapi kan perjalanan itu tentu ada ujungnya, Ya. clarity-nya. Ya. Berarti kan kalau 2030 ada bonus demografi, 2045 Indonesia emas dan lain-lain, bagaimana seorang Mbak Nita itu memandangnya? Oke, ini kaitannya dengan saya ada di Iya. industri pasar modal, Pasar modal, gitu ya. ya. Terus juga dengan belajar coaching yang Coaching, saya iya. udah lakukan atau selami gitu. Betul, saat ini adalah pandemi. Iya. Tetapi kita punya pilihan bagaimana kita menyikapinya atau Menyikapinya. melihatnya. Mhm. Setiap orang itu punya pilihan. Pilihan inilah yang akan menentukan bagaimana dia ke depannya. Ya, ya. Nah, jadi buat saya sikapilah pandemi ini dari sisi yang terbaik yang bisa kamu lihat. Buat saya itu tadi ya, Ya. pasar koreksi, orang ngomel-ngomel. Ya. Saya akan lebih fokus ke nyari nasabah-nasabah gitu ya, yang memang mereka waktu itu sangat concern untuk berinvestasi di reksadana yang berbasis saham. Iya. Karena this is the time for them untuk invest. Cycle-nya kan gitu. Iya, Ketika iya. ada pandemi, pasarnya koreksi, terus Iya. setelah pandemi naik ke Baik, atas ya, gitu. ya, ya. Sehingga akhirnya akan menjadi momen baik buat mereka Mhm. dan kesempatan saya juga untuk dapat memberikan informasi Informasi baik baik. dan juga memberikan riset pada perusahaan kan Dan gitu. selalu positif ya. Ya, Mhm. karena melihatnya gitu. Mhm, Kalau mhm. saya begini, takut, aduh yang kemarin udah pada invest, kan duitnya lagi pada jeblok. Itu kan emang Iya, benar-benar kenyataannya. iya, Saya iya. pribadi aja yang investnya dari 2015 sampai Betul. sekarang lagi koreksi gitu Iya, dong. iya. Tapi saya ngelihatnya daripada saya ngelihat untuk dari mereka yang 2015 gitu, mereka yang lagi ketakutan, mereka yang lagi marah, saya cari yang mereka memang kan ada gitu, Iya, iya. yang mereka memang fokusnya untuk berinvestasi saham untuk jangka panjang Iya, gitu iya. ya, sehingga ini adalah kesempatan momen buat mereka berinvestasi di masa-masa yang terjadi koreksi ini. Artinya tetap kita melihat dari dari bright side-nya ya, kita Iya, lihat. karena untuk melihat bright side itu adalah pilihan kita. Oh, oke. Artinya kalau kita dikasih, kan kalau orang mengatakan ini kan bencana. Tapi kalau saya melihatnya ada bersama-sama bencana, ada sebuah kemudahan. Selalu ada itu surat Ya.
Ada ya Al-Quran. Ada. Setiap hari dibaca itu Betul. pasti. Bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Dan dapatnya 2 kemudahan. Kalau kita memaknai itu sebagai sebuah sunatullah. Tapi kalau kita mengutukin kegelapan, menyesali segala macam, ya nggak dapat kemudahan. Bahkan sekarang teman saya yang dahulunya relatif mapan, begitu dia kena pandemi dia terpuruk, bahkan dapat bisnis baru. Luar biasa. Yang akhirnya dia pikir, iya sudah saatnya kita go digital. Yang selama ini mereka cuma offline, tiba-tiba pikir, ya kenapa nggak kita sekalian aja nyemplung ke go digital. Dapat bisnis baru, dapat klien baru, dapat usaha baru. Luar biasa. Itu kalau yang positif. Ya. Ya kan, artinya kita juga ingin Indonesia lebih baik, itu adalah orang-orang yang berpikiran positif. Pandemi boleh, tapi tetap kita jalan. Mbak Nit, ini kan kita bicara tentang achievement lah ya. Di posisi hari ini senior vice president, tentu pasti masih ada lah dream yang lain yang belum tercapai, atau mungkin ingin punya legacy seperti itu misalkan, gimana? Ya, saya benar-benar mengapa saya begitu mencintai apa yang saya kerjakan, karena the big dream itu adalah saya memiliki kontribusi dengan apa yang saya punya gitu ya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas finansial. Oke. Karena ketika masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang cerdas finansial, ketika mereka paham bagaimana mereka mengelola pendapatannya mereka untuk tidak hanya dari satu sumber gitu ya, bukan hanya gaji, tapi dia juga bisa mungkin mendapatkan dari financial asetnya dia gitu ya. Terus begitu dia bisa mengelola pengeluarannya dia untuk bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan gitu ya, mana yang namanya belanja kaya, mana yang belanja gaya gitu kan ya, sehingga dia juga bagaimana bisa menaikkan terus hartanya, bukan hanya menaikkan bebannya aja gitu. Dia juga bisa ketika dia bisa mengelola pendapatannya, mengelola pengeluarannya, dia pasti juga akan mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengelola sosialnya gitu loh. Karena kan mengelola, ketika kita sebagaimana dia bilang kan, di dalam rezeki kita kan ada juga hak orang lain kan. Betul. Kita punya uang yang lebih baik, lebih banyak, pasti kita juga bersosialnya otomatis kan. Nah, bagaimana tidak membuat akhirnya Indonesia menjadi lebih baik gitu loh. Itu yang membuat saya apalagi udah diramalkan yang Indonesia bisa menjadi negara 4 besar terbaik di dunia di 2030, 2050 kan gitu ya. Nah, itu akan benar-benar bisa terjadi ketika masyarakat Indonesia itu cerdas finansial. Artinya kita harus garis bawahi, cerdas finansial itu bukan sekedar mimpi seorang Mbak Nita, tetapi bagaimana menjadi mimpi seluruh masyarakat Indonesia. Ketika kita bicara cerdas finansial dalam pengertian seluruh orang sudah paham, udah konsekuensi logis kalau kita bangsanya kita akan bangkit dan bangsa jadi bangsa 4 besar dunia, mungkin 1 besar dunia. Oh alam, kita nggak pernah tahu. Artinya dari kita memahami diri kita hari ini menuju masa depan itu tentulah dengan tadi sadar finansial, cerdas finansial, dan cerdas finansial dimulai dari diri kita. Ya, kalau secara legacy apa nih warisan ya yang ingin Mbak Nita tinggalkan buat anak cucu? Kan kalau misalkan saya kecil begini, kalau saya sebutkan apa namanya Soekarno, proklamator, kan? Kalau saya sebutan Bung Hatta, Bapak Koperasi. Kalau saya sebutkan Ki Hajar Dewantara, itu adalah Bapak Pendidikan. Nah, kalau saya sebutkan Nurmalani Tawibowo, apa tuh? Bolehlah Ibu Reksadana. Ibu Reksadana. Luar biasa. Artinya itu yang menjadi legacy ya. Paling tidak kalau nanti saya set Google gitu kan, Ibu Reksadana, muncullah Mbak Nita dengan fotonya. Oke. Artinya di masa kita hari ini sudah saatnya kita time to share ya. Kita berbagi. Jangan pada saat di posisi atas dulu baru berbagi. Sebenarnya saat ini pun kita sudah bisa berbagi dengan apa yang kita punyai gitu ya. Dengan kita Mbak Nita dengan seorang profesional coach, seorang fund mutual dan lain-lain itulah dengan cara berbagi. Cuma kalau dulu berbaginya karena target ya kan, tapi kalau hari ini value apa yang bisa diberikan kepada klien, kepada masyarakat, kepada tim dan kepada bangsa dan negara kita. Ya. Sahabat pekerja,
di akhir pembicaraan kita ini hal luar biasa. Ternyata kalau saya tanya siapa Nurmalani Tawibowo, kita jawab Ibu Reksadana. Tetap di OPEK, obrolan pekerja bersama saya Hari Solputra. Terima kasih Mbak Nita atas waktunya, mudah-mudahan berkah dan selalu sukses untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.